Video yang memperlihatkan seorang rentenir memaksa bayar ke beberapa warga di Garut, Jawa Barat viral. Bahkan terlihat seorang ibu sempat histeris lantaran ia merasa dipermainkan dan terus dipaksa untuk membayar hutang. Tak hanya video menagih hutang, video lain yang memperlihatkan beberapa warga yang ikuti prosedur sumpah tepat janji sesaat sebelum ikuti koperasi rentenir juga viral. Dari keterangan, para tertagih hutang ini adalah warga penerima bantuan langsung tunai Program Keluarga Harapan atau PKH yang tergiur modus mengikuti koperasi yang ditawarkan oleh rentenir. Fenomena masyarakat yang tergolong miskin mengikuti modus koperasi dari rentenir ini jamak ditemui. Tak jarang, bukannya keluar dari permasalahan ekonomi yang membelit, justru para nasabah ini semakin terperosok dalam hutang yang semakin dalam. Sudah banyak aduan dari masyarakat akan adanya praktek ilegal koperasi rentenir ini. Namun, belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberantasnya. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut, perlu adanya peran dari pemerintah dan peningkatan kesadaran dari para penerima bantuan. Diharapkan masyarakat, terutama para pemegang kartu program Keluarga Harapan, lebih bijak dalam menggunakannya. Tidak terjebak oleh iming-iming uang tunai sesaat, namun akhirnya malah semakin menyengsarakan. Sungguh teganya itu rentenir, Pak Ustadz ya. Warga yang baru aja dapat bantuan langsung tunai, kan itu diharap-harap pasti Ustadz ya. Itu langsung istilahnya kayak dimodusin Pak Ustadz, dimodusin. Jadi itu kedoknya koperasi, padahal sebetulnya itu adalah praktik rentenir. Nah, Pak Ustadz, itu kalau misalnya di dalam Islam seperti apa ya? Karena kadang-kadang kita juga buat masyarakat mungkin yang awam, kadang-kadang susah ngebedain ini yang mana nih, ini praktik yang beneran emang koperasi yang bisa mensejahterakan atau jangan-jangan yang kayak itu bisa terjebak ke jeratan rentenir. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat hikmah. Jadi intinya dia pinjem modal buat usaha ya. Dalam agama kita, agama Islam, barang kemudian kita cicil dengan uang itu boleh. Misalnya, Mbak Rama ada punya rumah kosong nggak? Ada tuh Ustaz, mau saya jual, berapa harganya? 300 juta, saya cicil ya setahun. Boleh nggak? Itu boleh. Karena kita menyicil sebuah barang atau sesuatu dengan uang. Nah, yang nggak boleh itu adalah ketika uang dengan uang. Minjem uang, dibayar dengan uang. Jadi harus berbentuk barang dulu. Misalnya teman saya punya motor, bro, motor berapa? 9 juta, setahunnya gue cicil, ya. Nah, kalau uang itu biasanya, barangnya punya uang nggak 100 juta. Saya pinjem ya, nanti saya cicil. Saya lebihin setahun, pokoknya akumulasi totalnya 20 juta. Total yang Barama terima 120 juta. Itu haram dan riba. Cacat transaksi akad pinjam meminjamnya. Karena ada unsur gharar di situ. Kenapa? Ada unsur menipu. Kalau pinjam uang itu caranya gini. Dalam agama Islam ya, supaya jadi maslahat dan terlepas dari riba. Mbak Rama, saya mau minjem uang 100 ya, nanti saya cicil setahun. Insya Allah nanti ada hadiahnya. Nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut hadiahnya berapa. Terserah saya. Dan Mbak Rama harus ikhlas nerima itu ketika saya lebihkan. Kalau yang tahu diri kan jarang-jarang loh orang pinjem uang tepat waktu dilebihin lagi. Wah, kalau yang begini kita minjemin enak nih. Apalagi hadiahnya dia ngasihnya lebihnya nggak disebut tapi gede. Ya kan alhamdulillah kita nggak minta gitu ya. Ini mah boro-boro ngelebihin, ngembalikin aja susah. Kayaknya langka, kayaknya nggak ada Ustaz ya. Langka ya. Biasanya Minat pinjam sama saya boleh kalau Oh, gitu. Kan dilebihin. Iya bener juga, malah kita yang pengen minjemin duit ya. Biasanya kan yang minjem duit tuh lebih galak kalau Ustaz daripada yang nagih Betul, ya kan. betul. Nah tapi kalau misalnya saat, berarti kalau hitungannya kita minjem uang di bank nih, nah, Ya. berarti itu gimana ya Ustaz ya? Makanya lebih baik kita kalau mau pinjam uang untuk usaha kan ada jaminan di situ. Kalau rentenir ini kan dia nggak pakai jaminan. Jadi dia minjem, pokoknya bunganya digedein, oke yang minjem, ya nggak usah jauh-jauh ya, kayak pinjol sekarang. Itu kan ilegal tuh. Kadang kita minjem cuman 2 juta, syaratnya cuman nyertain kartu tanda penduduk, KTP, identitas. Tapi hebatnya KTP kita itu disebar ke aplikasi pinjol lain.
Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ada SMS ke kita, padahal yang minjem uang teman kita. Itu banyak. Bayangin bagaimana satu handphone itu semua kontaknya di-save dari aplikasi itu. Nah ini yang membuat justru nama baiknya jadi tercemar gitu kan. Terus bunganya juga semakin membengkak. Nah kalau mau pinjam uang dari bank, akadnya harus dilihat dulu. Apakah itu syar'i atau tidak. Kalau itu syar'i secara hukum agama tidak ada masalah. Secara hukum negara juga legalitas, diawasi OJK dan lain sebagainya, silahkan saja. Orang ini kan kadang sekarang perlu uang ya, habis COVID. Dia nggak lihat pokoknya nanti resikonya bunganya bengkak, yang penting saya gimana hajat saya sekarang tertutupi. Tadi, jadi kalau kita mau pinjam uang harus dilihat dulu kira-kira, kan kalau rentenir ini dia sudah nentuin bunganya sekian-sekian, betul nggak? Bank juga sama sebetulnya Ustaz ya? Iya, tapi kan masih kalau bank itu kan sistemnya dia lebih ke mudorobah ya, ke bagi hasil jelas, yang syariah. Jadi kalaupun uang itu dipakai, diputer usahanya, bank itu jenisnya apa, dia transparan. Bedanya sama, ya, bedanya dengan konvensional kan kita nggak bisa tahu uang kita diputernya buat apa, atau kalau kita nabung, uangnya diberdayakan untuk membina usaha apa, kita nggak tahu. Dan kalau kita pinjem uang dari rentenir itu berarti kita yang minjem duitnya aja juga dosa ya Ustaz ya? Iya dosa, jelas. Karena kan kita tahu. Kalau minjem kemudian ada akad di awal lebihnya tidak masuk akal, membebani si peminjam, itu kan udah zolim namanya. Itu yang membuat kenapa sama rentenir itu kalau kita minjem jadi haram. Karena dari awal kita udah tahu ini bebannya berat. Tapi karena kita perlu dan butuh, ya kenapa enggak? Makanya kalau mau minjem ya jangan mikir gimana entar gimana. Ya itu lah. Nah, kadang kita gimana entar aja lah. Tapi kalau mikir entar gimana nih bayarnya, nah itu. Ini hati-hati sahabat hikmah, banyak orang yang menawarkan pinjaman online secara menarik dengan angka bunga yang awalnya kecil tapi tiba-tiba membengkak, ya harus hati-hati. Mending ke situs atau aplikasi yang jelas diawasi oleh badan-badan yang legal. Yang legal itu dia. Entar gimana itu yang paling penting, jangan gimana Iya, entar. jangan gimana entar. Oke. Nah, kita sudah banyak sekali membahas kisah-kisah, ada yang menarik, ada yang Dorong. apa tuh? Menarik. Mendorong. Oh ya bener juga, kayak pintu, tarik mendorong. Udah Ustaz. Pokoknya intinya sahabat hikmah dari semua kisah tadi, alangkah baiknya kalau kita kemudian bisa menjadi lebih bijak dan juga menjadi lebih baik, karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.